Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Novita Fariska dengan NPM 25034010143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Daiwan di kelas CAF 2025. Nah, di sini ada materi mengenai essay dan juga tentang public speaking. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai essay. Jadi, pada materi sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Nafisa mengenai essay. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai essay. Essay merupakan karangan non-fiksi yang berisi mengenai pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu topik. Jadi, essay ini digunakan untuk meyakinkan atau memengaruhi pembaca dengan penalaran dan gaya penulisan yang khas. Jadi, dalam essay sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, lalu penutup. Nah, pada pendahuluan ini berisi mengenai problem, tujuan, dan juga gambaran umum. Seperti isu-isu maupun fenomena itu berada pada pendahuluan. Lalu, yang kedua ada pembahasan, yaitu mengenai uraian dari argumen, analisis, hasil ide, juga sebagai penyajian dalam ide serta menjawab problem yang akan dibahas pada essay itu. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Di sini berisi mengenai kesimpulan dan juga rekomendasi, di mana akan berisi penjabaran ulang singkat tentang kesimpulan dari essay kita tersendiri. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang public speaking yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Alif. Jadi menurut Merriam-Webster 2024, ia pernah berkata bahwa public speaking itu merupakan seni atau aksi atau proses menyampaikan suatu gagasan secara efektif kepada banyak orang. Nah, kenapa sih kita perlu mempunyai skill yang bernama public speaking? Jadi, ternyata teman-teman, public speaking ini merupakan urutan pertama di antara 10 soft skill yang harus dimiliki masing-masing pribadi. Nah, maka dari itu, mengapa masing-masing dari kita harus memiliki skill public speaking? Nah, fungsinya itu sebagai sarana menyampaikan gagasan, lalu dapat mempengaruhi atau memotivasi orang, dapat mengendalikan situasi, serta menghibur orang lain. Nah, selain itu, kita juga mendapatkan manfaat dari public speaking sendiri. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan leadership, serta kemampuan berbahasa, lalu dapat membangun relasi, memudahkan penyampaian ide, serta modal penting untuk dunia organisasi maupun profesionalitas. Lalu, ada beberapa komponen dalam public speaking yang harus kita ketahui. Yang pertama ada speaker, di mana kita akan menyampaikan pesan yang jelas dan percaya diri. Lalu yang kedua adalah message, yaitu isi dari pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada audience, yaitu penerima dari pesan tersebut. Lalu yang keempat ada feedback, yaitu respon yang disampaikan dari audiens terhadap speaker. Lalu yang terakhir ada media, yaitu sarana dalam kita menyampaikan sebuah pesan, baik secara visual, audio, maupun menggunakan slide. Tapi aku ini public speakingnya kurang bagus, aku kurang percaya diri. Gimana ya caranya aku buat memulainya? Nah, Kak Alif di sini menjelaskan tentang cara memulai public speaking. Yang pertama, kita bisa mulai dari sekarang, jangan menunda-menunda. Lalu, kita juga banyak membaca. Dengan membaca kita dapat meningkatkan berbagai macam kata atau diksi yang dapat kita sampaikan dalam public speaking. Lalu, membuat materi yang terstruktur. Jadi, ketika kita menyampaikan itu, kita nggak yang bingung. Nah, tidak seperti itu. Jadi, kita bisa langsung mengerti poin-poin apa dan selanjutnya yang akan kita sampaikan kepada audiens. Lalu latihan di depan cermin. Nah, kalau misalnya kita tidak punya teman untuk menyampaikan atau mungkin kita tidak punya pendengar, kita bisa menggunakan kaca untuk refleksi dalam melihat diri kita. Gimana sih kira-kira wujud aku nih kalau melakukan public speaking? Dan itu juga bisa sebagai sarana dalam kita mempunyai kepercayaan diri melakukan public speaking itu sendiri. Lalu kita bisa mencari mentor jika memang kita udah merasa stuck nih, kayak aku kayaknya harus butuh nih orang buat menilai aku kayak gimana. Nah, itu kita bisa cari mentor. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mengambil kesempatan. Jadi selagi kita ada waktu dan ada kesempatan untuk melakukan public speaking, walaupun kita ini skillnya tuh masih di rata-rata, it's okay, let's do it, mari kita lakukan itu sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit dan kalian makin bisa melakukan public speaking itu dengan lebih baik setiap harinya. Lalu juga diberikan tips dan trik dari Kak Alif. Yang pertama, kita harus mengetahui diri kita sendiri, audiens, dan topik yang akan kita bicarakan nantinya. Lalu persiapkan dengan matang. Jelasnya kalau kita ingin melakukan public speaking, kita juga gak bisa asal-asalan, karena kalau kita asal-asalan kita juga pasti bingung, karena kita nggak tahu harus apa yang bakal kita omongin dan segala macam. Lalu kita bisa melakukan latihan vokal juga biar tidak belibet ya teman-teman. Kayak misalnya kita pernah mendengar namanya tongue twister, itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia aku kurang tahu ya namanya apa, cuman ya mungkin mirip. Kita jadi berlatih banyak vokal biar kita tuh nggak ke kayak bilangnya tuh kayak kesleo gitu ngomongnya. Terus abis itu senam wajah. Nah, public speaking itu kita nggak bisa datar kayak cuman baca kayak gini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Itu kayak terkesan agak sedikit aneh. Jadi kita harus melakukan senam wajah. Kita harus mendapatkan posisi kita dalam, kalau memang public speakingnya itu waktunya ceria, kita juga harus sangat ceria dan kita melakukan berbagai macam ekspresi agar audiens itu tertarik sama kita. Kalau kita cuma datar dan ngeflat, itu pasti gak ada audiens yang tertarik. Baik, sekian penjelasan tentang materi Day One mengenai essay dan juga public speaking dari saya. Terima kasih.